bisa berdiri lama itu kan terus minta apa Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina wa ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan da'ima wa sihhatan wa yaqina wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiy Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kita lanjutkan pengajian Mukhtasar Sahih Muslim yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala, yang sudah wafat pada tahun 656 Hijriyah rahimahullahu ta'ala, dalam usia 75 tahun beliau. Kitabul Ghusli, kitab yang ketiga, kitab tentang mandi. Yang dimaksud di sini adalah mandi untuk menghilangkan hadas besar, baik itu mandi Jumat maupun mandi junub maupun mandi setelah kematian. Oh, sudah lewat. Oh, sekarang kitabul haid ya. Kitab yang keempat. Al-haid itu artinya adalah sayalan, mengalir, karena darah mengalir dari dalam rahim seorang wanita. Maka definisi darah haid adalah darah yang bersumber dari bagian dalam rahim. Adapun kalau dari luarnya rahim itu bukan darah haid tapi darah istihadhah. Dan darah haid ini darah yang normal, sehingga disebut datang bulan darah bulanan karena datang setiap bulan. Ada 3 darah yang keluar dari wanita. Yang pertama darah haid, yang kedua darah nifas, yaitu setelah melahirkan ataupun karena melahirkan, dan yang ketiga adalah istihadhah, yaitu darah yang bukan dua-duanya tadi. Bab yang pertama, babun fi qaulihi ta'ala wa yas'alunaka 'anil mahid, al-ayah. Dan mereka bertanya kepada engkau tentang haid. Qul huwa adzan, katakanlah haid itu gangguan. Fa'tazilun nisaa fil haid, maka singkirilah istri di dalam masa haid, maksudnya dilarang untuk jima, sebagaimana hadis nomor 171 ini menafsirkannya. Wa Anas radhiyallahu anhu anna al-yahuda kanu idza hadatil mar'atu fihim lam yu'akiluha wa lam yujami'uha fil buyuti. فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن atau يطهرن, 2 qiraah mutawatirah. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. Itu cara membacanya, semestinya begitu ya, tapi seringkali diringkas ila akhiril ayah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isna'u kulla syai'in illa nikah, lakukan segala sesuatu terhadap wanita yang haid, istri yang haid, kecuali jima. Jadi nikah di sini jima, karena nikah punya 2 makna, akad nikah atau jima. Nah, terjemah yang dipilih adalah yang sesuai dengan siyaqul kalam atau kondisi kalimatnya. Fabalagha dzalikal yahuda faqalu ma yuridu hadzal rajulu, waalaikumsalam, ayyada'a, rajul maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, أيدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه فجاء أسيد بن الحضير وعباد بن بشر فقال يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذا أفلا نجامعهن. Nah, jadi Usaid dan Abbad ini karena mendengar bahwa Yahudi itu marah gara-gara Nabi membolehkan kita hubungan dengan wanita haid, yaitu bersentuhan kulit, maka kemudian Usaid bin Hudair ini malah usul jima sekalian aja ya Rasulullah dengan istri yang haid, supaya Yahudi tambah marah, maksudnya gitu ya. Fataghayyara wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain fatama'ara, artinya sama ya, berubahlah wajah Nabi, maksudnya memerah, tanda marah. Hatta dhananna an qad wajada alaihima wajada ghadaba, marah. Fakharaja, maka keduanya keluar itu dari majlis tersebut. Fastaqbalathuma, maka berpapasan dengan keduanya, hadiyatun min labanin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pas mereka keluar itu datang hadiah berupa susu kepada Nabi. Fa arsala fi atharihima fasaqahuma. Nah, ternyata Nabi memberikan sebagian susu itu kepada 2 orang tadi. Fa arafa allam yajid alaihima, berarti Nabi tidak marah kepada 2 orang tadi. Karena memang tujuannya baik ya. Tujuannya adalah supaya Yahudi tambah benci mereka, maka mengusulkan jima sekaligus untuk wanita yang haid. Adapun jima kepada wanita haid tidak diperbolehkan, disebutkan dalilnya tadi ya qul huwa adzan ya, karena itu adalah satu gangguan yang apabila nekat jima nanti malah menyebabkan madarat untuk dua-duanya, baik untuk istri maupun untuk suami.
Kemudian dalam masalah ini ada 3 mazhab, mazhab Yahudi, mazhab Nasrani, dan mazhab kaum muslimin. Kaum muslimin membolehkan hubungan dengan wanita yang haid selain jima. Kaum Nasrani membolehkan segala sesuatu termasuk jima. Kaum Yahudi tidak membolehkan segala sesuatu meskipun hanya sentuhan kulit. Maka Yahudi itu adalah tafrid, sementara Nasrani adalah ifrat. Kemudian kaum muslimin ini tengah-tengah antara keduanya. Bab yang kedua, babun sifatul ghuslil mar'ati minal haidati wal janabah. Sifat mandinya wanita dari sebab haid dan mandi junub, dan dari sebab junub. Apakah ada perbedaannya? Ada, ya. Kalau untuk mandi haid, karena itu hanya jarang-jarang, maka dia hendaklah melepas ikatan rambutnya. Adapun kalau dia itu mandi dari junub, maka tidak harus dia untuk melepas ikatan rambutnya. Yang penting air itu sampai kepada usul syar, yaitu pokok-pokok dari rambut atau kulit kepalanya. 172. Wa ana Aisyah radhiyallahu anha anna Asma radhiyallahu anha sa'alatin Nabi sallallahu alaihi wasallam an ghuslil mahid. Asma di sini bukan Asma kakaknya Aisyah, ya, karena nanti akan disebutkan bahwa dia seorang wanita Ansar. Maka ini namanya Asma binti Syakal. Faqala ta'khudhu ihdakunna ma'aha wa sidrataha fatatahharu wa tuhsinu tuhura. Menunjukkan bahwa sabun pada waktu itu pakai daun sidr. Jadi daun bidara ini fungsinya untuk membersihkan kotoran-kotoran yang menempel pada kulit. Maka ini fungsinya sebagai sabun. Kalau kita tidak punya sabun, bisa menggantinya dengan daun bidara. Thumma tasubbu ala ra'siha fatadlukuhu dalkan syadidan hatta tablugha syu'una ra'siha. Syu'un itu sama dengan usul, ya, pokok-pokok dari kepalanya, maksudnya ya kulit kepalanya itu. Thumma tasubbu 'alaiha al-ma'a thumma ta'khudhu firsatan. Di situ firsah atau fursah? Firsah itu sudah benar, ya. Kalau fursah itu salah. Karena fursah itu artinya kesempatan, kalau firsah, nah itulah yang dimaksud di sini, yaitu qit'atan. Dia mengambil sepotong, yaitu sepotong dari kapas, ya, mumassakatan yang diberi minyak wangi misik, fatatahharu biha, lalu bersuci dengannya. Faqalat Asma, wa kaifa atatahharu biha? Faqala subhanallah tatahharina biha. Ini karena Nabi malu sehingga tidak mau menjelaskan bagaimana wanita bersuci dengan kain kapas tadi. Faqalat Aisyah ka'annaha tukhfi dzalika tattabi'ina atharat dam. Kamu ikuti bekas-bekas darah. Jadi zaman dulu kan belum ada softtek, ya. Kalau ada orang mengeluarkan darah haid, itu darahnya keluar sampai netes-netes melewer ke pahanya. Nah, itu atharat dam yang dilewati oleh darah haid itu. Nah, itu supaya lenyap baunya, amisnya, dan juga lenyap warna merahnya yang menempel di paha. Nah, itu diolesi dengan kapas yang sudah diolesi dengan minyak wangi misik, sehingga dioleskan pada bekas-bekasnya yang delewer tadi. Kalau zaman sekarang karena tidak ada yang delewer, karena sudah pakai softtek yang sangat ketat atau yang sangat rapat, maka berarti atharat dam itu pada sekitar area farjinya. Wa sa'altuhu an ghuslil janabati faqala ta'khudhu ma'an fatatahharu fatuhsinu at-tuhur aw qala tublighu at-tuhur thumma tasubbu 'ala ra'siha thumma tufidu 'alayha al-ma' faqalat Aisyah ni'man nisa nisaul ansar. Nah, ini menunjukkan bahwa Asma tadi wanita Ansar. Lam yakun liyamna'ahunna al-haya ay yatafaqqahna fid din. Wanita-wanita Ansar adalah wanita-wanita yang terbaik karena mereka tidak malu untuk mempelajari ilmu agama. Bab yang ketiga, babun munawalatul haidul khumrata wa thawba. Bab menyerahkannya seorang wanita haid akan khumrah. Khumrah itu sajadah kecil yang cukup untuk wajah. Tetapi kadang-kadang juga disebut khumrah padahal dia itu sajadah besar. Wa thawb, dan kain. 173. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid faqala ya Aisyah nawilini thawba. Jadi Nabi i'tikaf di masjid, kemudian bilang ke Aisyah yang ada di kiri masjid, wahai Aisyah, berikan kepada saya baju. Nah, dalam riwayat yang lain itu bajunya adalah kainnya itu adalah khumrah, sajadah kecil. Faqalat inni haidun faqala inna haidataki laysat fi yadiki fanawalathu. Jadi kasusnya itu Nabi sedang i'tikaf, beliau tidak bisa keluar masuk ke kamarnya, maka minta Aisyah untuk mengirimkan, ya, khumrah.
Aisyah mengatakan saya lagi haid. Kata Nabi, enggak ada masalah. Yang penting tidak tinggal di dalam masjid. Adapun tinggal di dalam masjid maka tidak boleh menurut jumhur ulama dan juga mazhab arba'ah. Yang membolehkan, seingat saya Ibnu Hazm ya, membolehkan wanita haid masuk masjid, tinggal di masjid apabila ada sebabnya dia tinggal di masjid. Bab yang keempat, babu tarjilil haidi, bab menyisirnya seorang haid, wa ghasliha, dan mencuci dia, ra'sar rajul, kepalanya suami dia. 174, wa ana Aisyah radhiyallahu anha qalat in kuntu la adkhulul baita lil hajati wal maridu fihi fama as'alu anhu illa wa ana marratun wa in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yudkhilu alayya ra'sahu wa huwa fil masjid fa urajjiluhu wa kana la yadkhulul baita illa li hajatin illa kana mu'takifa. Jadi wanita haid boleh menyisiri rambut suaminya, tidak menyebabkan najis. Dan hadis ini sekaligus bicara tentang adab seorang yang iktikaf, tidak boleh masuk rumah kecuali hajat seluruh manusia, yaitu BAB, BAK, mandi, cuci baju dan sebagainya. Kalau ada orang sakit di rumah, boleh tanya bagaimana kondisinya, tapi tidak boleh berhenti ya. Hanya sekedar tanya gimana kondisi sambil lewat. Bab yang kelima, babun al-ittika fi hajril haidi wal qiraah. Bab bersandar pada pangkuan wanita haid dan membaca Quran. 175, wa ana Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yattaki'u fi hajri wa ana haidun fa yaqra'ul Quran. Menunjukkan bahwa Nabi kadang-kadang berbantal pahanya Aisyah. Padahal Aisyah sedang haid, Nabi tetap membaca Quran. Para ulama mengambil kesimpulan berarti boleh membaca Quran di dekat tempat yang najis. Karena dekatnya paha adalah tempat keluar darah haid yang najis. Bab yang keenam, babun naumi ma'al haidi fi lihafin, tidur bersama wanita haid dalam satu selimut. 176, wa anna ummi Salamah radhiyallahu anha qalat baina ana mutaja'atun ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil khamilah, pada selimut, ilhittu fangsalaltu, maka saya pergi dengan sembunyi-sembunyi. Fa akhadtu thiyaba hidati, di situ hidah apa haidah? Ya, haidah boleh, hidah boleh. Hanya bedanya kalau haidati itu haidku, baju haidku. Kalau hidati masa haidku, ya, baju yang dipakai selama masa haid. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anufisti. Nufistu ini apa nafisti? Boleh nafisti, boleh nufisti, ya, dua-duanya benar, baik untuk nifas melahirkan maupun haid. Anufisti, apakah kamu haid? Jadi haid itu kadang-kadang disebut dengan nama nifas ya. Kenapa? Karena dari kata-kata nafas dan nafas dan darah itu nama lainnya adalah nafas. Berarti anufisti, apakah kamu mengeluarkan darah, yaitu darah haid? Qultu na'am fada'ani fattaja'tu ma'ahu fil khamilah qalat wa kanat hiya wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghtasilani fil ina'il wahid minal janabah. Jadi Ummi Salamah tidur bersama Nabi dalam satu selimut padahal dia sedang haid. Maka ini termasuk satu sunnah ya, suami istri tidur dalam satu selimut. Kalau kita melakukannya karena cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita mendapatkan pahala dengan sebab mencintai Nabi tersebut. Tapi kalau melakukannya karena adat saja, ya nilainya nilai adat, sehingga tidak ada nilai pahala. Kemudian dari hadis ini kita ambil pelajaran juga, Ummu Salamah masih masa haid, berarti dinikahi Nabi masih agak muda, dan memang ketika dinikahi Nabi itu dia janda usia 32 tahun, maka wajar kalau masih mengalami haid. Bab yang ketujuh, babu mubasyaratil haid fawqal izar, bab menyentuh kulit wanita haid di atas sarung. Di atas sarung maksudnya di atas area sarung, dan area sarung itu dari lutut sampai dengan pusar. Maka area antara lutut sampai pusar itu tidak boleh disentuh dengan tangan, tetapi selain itu di atasnya maupun bawahnya dipersilahkan ketika sedang haid wanita itu. 177, Aisyah radhiyallahu anha qalat kanat ihdana idza kanat haidan amaraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ta'tazir fi fawri haidatiha. Fi fawri, pada dahsyatnya haidnya, maksudnya di awal-awal haid ya, karena awal-awal haid itu darahnya masih banyak.
Thumma yubashiruha qalat wa ayyukum yamliku irbahu, siapa yang menguasai nafsunya atau syahwatnya ya. Kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamliku irbahu. Irbun boleh diartikan syahwat, boleh diartikan kemaluan, karena kemaluan pada syahwat tersebut. Nah, ini pendapat mayoritas para ulama, wanita haid area antara pusar sampai dengan lutut tidak boleh disentuh, demikian juga tidak boleh dilihat ketika sedang haid itu. Tetapi pendapat sebagian kecil ulama menyebutkan boleh berdasarkan hadis yang sudah kita baca tadi, yaitu apa? Isna'u kulla syai'in illan nikah, pada hadis pertama tadi. Dan itulah yang dipilih oleh guru kami Syekh Walid Saifun Nasr, karena hadisnya lebih jelas, yaitu sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun ini adalah hanya perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kaidahnya mengatakan al-qaulu muqaddamun 'alal fi'il. Perbuatan sabda Nabi itu lebih didahulukan daripada perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka perbuatan Nabi ini ya sifatnya adalah untuk istihbab ya, lebih bagusnya begitu, tidak disentuh antara pusar sampai lutut, tetapi secara hukum masih boleh. Di atasnya maksudnya di sini. Ya, di luar. Bahasa kita berarti apa? Di luarnya. Artinya yang boleh dinikmati hanya bagaimana kalau sudah disarungi kemudian disentuh. Yang zahir wallahu alam tidak masalah, karena bukan termasuk yubashir. Adapun yubashir itu artinya sentuhan kulit langsung. Tetapi memang para ulama mengatakan melihat pun tidak boleh. Jadi area pusar sampai lutut ini dinikmati tidak boleh. Dinikmati itu bisa dengan melihat, bisa dengan apa? Menyentuh langsung dengan kulit. Nah, kalau menyentuhnya tidak langsung dengan kulit gimana? Saya khawatir bahwa itu termasuk yang tidak diperbolehkan, tetapi memang bukan termasuk yubashir. Tetapi yang jelas yang dimaksud fauqa itu bukan kok dilapisi kain, bukan ya. Fauqa itu maksudnya selain dari area tadi ini. Kemudian bab yang ke-8, bab syurbi ma'al haid min ina'in wahidin, minum bersama wanita haid dari satu wadah. 178 wa ana Aisyah radhiyallahu anha qalat kuntu ashrabu wa ana haidun unawiluhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fayad'u fahu ala mawdi'i fiyya fayashrabu wa ta'arraqu al-araqa. Saya ini berkeringat wa ana haidun thumma unawiluhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fayad'u fahu ala mawdi'i fiyya. Menunjukkan wanita haid tidak najis sehingga keringatnya tidak masalah dan juga bekas minumnya tidak masalah. Dan ini menunjukkan harmonisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah. Kalau beliau minum maka melihat mana bekas mulutnya Aisyah pada gelas tadi, beliau letakkan pas di situ. Dan ini konon dilakukan oleh siapa itu? Ustadz Abdus Samad ya, ketika menikahi gadis usia 19 tahun itu, dia kasihkan minumannya, kemudian setelah itu dia minum pas pada bibir istrinya tadi. Nah, tampaknya beliau melakukan hadis ini. Bab yang ke-9, babun fil mustahadah wa ghusliha wa salatiha. Ini hadis-hadis seperti ini kalau bisa sebagaimana Imam Ahmad ya. Jadi tidak ada satupun hadis yang kita lewati kecuali diamalkan meskipun seumur hidup hanya satu kali. Bab ke-9, babun fil mustahadah wa ghusliha wa salatiha. Bab tentang wanita istihadah dan mandinya dan salatnya. Istihadah sudah dibahas tadi, yaitu darah yang keluar dari farji wanita selain nifas, selain haid. Maka itu disebut darah rusak dan sumbernya bukan dari dalam rahim tapi dari luarnya rahim. 179. Wa ana Aisyah radhiyallahu anha qalat istaftat ummu Habibah bintu Jahshin radhiyallahu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat inni ustahadu. Faqala innama dhaliki irqun urat. فاغتسلي ثم صلي فكانت تغتسل عند كل صلاة. قال الليث بن سعد ولم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها أن تغتسل عند كل صلاة ولكنه شيء فعلته هي. Jadi wanita yang istihadah kalau mau salat tidak wajib untuk mandi, wajibnya hanya wudu saja. Adapun mandi ini dilakukan oleh Ummu Habibah bukan karena perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi karena dia senang seperti itu. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan kalau kamu mau mandi setiap kali mau salat ya itu
bagus ya. Artinya ada hasungan tetapi bukan merupakan perintah yang wajib dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ummu Habibah ini adalah khotannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Khotan itu adik ipar ya, atau kakak ipar. Karena Ummu Habibah punya saudari bernama Zainab binti Jahash yang merupakan istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ipar itu dalam bahasa Arab disebut apa? Khotan ya. Dan Ummu Habibah ini adalah istrinya Abdurrahman bin Auf, salah satu sahabat Nabi yang dijamin masuk jannah. Salah satu dari 10 yang dijamin masuk jannah. Bab yang ke-10, babul haid la taqdis salah wa taqdis shaum. Wanita haid itu tidak mengqadha salat yang ditinggalkan, tetapi dia mengqadha puasa. Dan ini wajar ya. Karena puasa Ramadan itu hanya 30 hari dalam satu tahun, yang isinya 360 hari. Adapun salat ini kan berulang-ulang sekali. Kalau dia harus diqadha ini memberatkan. Makanya kaidah fikih mengatakan al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kondisi susah itu menyebabkan kondisi atau menyebabkan hukum yang mudah. 180 an Mu'adzah radhiyallahu anha qalat, Mu'adzah ini seorang ahli ibadah dari Basrah, min awabidil Basrah, terkenal sekali, dan suaminya juga ahli ibadah, namanya Silah bin Asyam. Jadi dua-duanya terkenal sebagai ulama-ulama sufi. Mu'adzah ini sufi wanita, sementara Silah bin Asyam ini sufi laki-laki ya, ulama-ulama sufi yang benar di masa tabi'in. An Mu'adzah radhiyallahu anha qalat sa'altu Aisyah radhiyallahu anha faqultu ma balul ha'id taqdi as-sawma wa la taqdi as-salah faqalat aharuriyatun anti qultu lastu biharuriyatin walakinni as'al qalat kana yusibuna dhalika fa nu'maru biqada'i as-sawmi wa la nu'maru biqada'i as-salati. Haruriyah itu khawarij. Kenapa disebut Haruriyah? Karena dia Khawarij itu sumbernya dari kampung Harura yang ada di Kufah. Nah, maka ketika Mu'adzah bertanya kepada Aisyah, kenapa wanita haid kok mengqadha shaum tapi tidak mengqadha salat? Aisyah malah balik bertanya, kamu itu Khawarij ya? Karena pendapat Khawarij mengatakan bahwa wanita haid wajib mengqadha salatnya. Nah, maka Khawarij itu berlebih-lebihan dalam bab agama, termasuk dalam bab mengqadha salat ini. Makanya Rasulullah bersabda, tahqiruna salatakum ma'a salatihim. Kalian meremehkan salat kalian kalau dibandingkan dengan salat mereka ya. Salatnya dahsyat, panjang, sampai jidatnya hitamnya seperti apa itu, lutut onta. Jadi bukan hitamnya hitam normal kayak kita ya. Kalau kita kan hitamnya normal karena apa? Ya namanya sujud itu bisa membekaskan pada jidat kalau karpetnya kasar ya, atau sujudnya lama. Nah, tapi mereka lamanya sangat dahsyat, disebutkan dalam riwayat pernah sholat subuh itu dengan mengkatamkan Baqarah sehingga selesai 2 rakaat matahari sudah tinggi. 11 babu khamsun minal fitrati. Babun khamsun minal fitrati. Ada 5 termasuk fitrah. Fitrah itu tafsirnya diperselisihkan oleh para ulama. Tafsiran yang masyhur adalah sunanul anbiya, sunnahnya para nabi-nabi. 181 an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al fitratu khamsun aw qala khamsun minal fitrah. Jadi rawinya ragu-ragu. Al khitanu wal istihdadu wa taqlimul adfari wa natful ibti wa qassus syaribi. Khitan, kemudian mencukur bulu kemaluan, kemudian memotong kuku, kemudian mencabut bulu ketiak, kemudian mencukur menggunting atau mencukur syarib, kumis ya. Nah, ini kata-kata natful ibti dan sebagainya, mencabut bulu ketiak, ini maksudnya yang paling afdal caranya seperti itu. Meskipun bulu ketiak kalau dicukur juga boleh, tapi paling afdalnya dicabut. Imam Syafi'i pernah diketahui oleh muridnya sedang dicukur bulu ketiaknya oleh seseorang. Maka Imam Syafi'i berkata, saya tahu bahwa bulu ketiak itu lebih utamanya dicabut, tetapi saya tidak mampu menahan sakitnya. Nah, maka diperbolehkan kalau memang tidak mampu menahan sakitnya tersebut. Nah, itu orang-orang Arab kan ketiaknya memang bulunya dahsyat ya. Jangan dibayangkan seperti orang Indonesia. Kalau orang Indonesia, kalau sejak muda sudah membiasakan setiap pekan itu membersihkan bulu ketiak, insya Allah tidak akan runggut seperti hutan ya. Kalau udah tua ya, sejak muda nggak dibersihkan ya susah nanti. Maka pakai mazhab Imam Syafi'i tadi, pakai alat cukur nggak ada masalah. Kemudian masalah-masalah ini sebenarnya diperselisihkan oleh para ulama
ada banyak perselisihan, tapi saya kira tidak perlu kita tampilkan semuanya ya, karena kita memang tujuannya adalah menghatamkan kitab ini, bukan untuk membahas fikih secara mendalam. Maka yang kita bahas yang zahir-zahir yang tertulis dalam kitab saja, yang tidak zahir tidak kita bahas. Nah, khitan ini menurut mayoritas ulama hukumnya sunnah. Adapun menurut Imam Syafi'i hukumnya adalah wajib, baik itu laki-laki maupun perempuan. Nah, maka di sini Imam Syafi'i menyelisih jumhur atau mayoritas para ulama. Adapun Hambali wajib bagi laki-laki, sunnah bagi perempuan. Maka kalau mengikuti mayoritas ulama ya, orang masuk Islam tidak wajib apa? Khitan. Apalagi ketakutan dia. Milik saya sudah alot nih, ya udah kalau ketakutan ya. Tapi kalau tidak ketakutan ya sebagusnya melakukannya. Apalagi di Indonesia mazhabnya rata-rata Syafi'iyah. Bab 12, babun asyrun minal fitrah, 10 dari fitrah. Nah, tadi 5, sekarang 10. Makanya para ulama membuat kaidah al-adadu la mafhuma lahu. Jumlah itu tidak memiliki mafhum. Maksudnya kalau disebut 10 itu bukan membatasi hanya 10, disebutkan 5 bukan membatasi hanya 5. Hadis 182, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyrun minal fitrah. Nah, kata-kata minal fitrah menunjukkan bahwa fitrah itu tidak hanya 10. Karena beliau mengatakan ada 10 dari fitrah. Berarti fitrah itu banyak. Qassus syarib wa ifa'ul lihyah. Qassus syarib memotong kumis. Memotong maksudnya tidak sampai ngepok. Nah, dalam riwayat yang lain itu ada ihfa'us syarib, ngepok dalam memotong kumis. Makanya muncul dua mazhab. Kalau Hambali memakai yang ihfa'us syarib, sehingga dikepras habis itu kumis. Sementara mazhab Syafi'i memotong kumis tapi dengan menyisakan, kalau Sayyidina Umar itu menyisakan setebal siwak. Nah, kayu siwak ditempelkan, kemudian yang lebih dari itu dipotong sampai bibirnya tidak tertutupi oleh kumis tadi. Karena kalau bibirnya tertutupi kumis, kalau kita minum susu, itu susunya nempel di kumis sehingga jadi putih-putih elek gitu. Nah, makanya Syekhuna Walid Saifun Nasr itu lebih cocok mazhab Syafi'i ya. Karena apa? Karena sesuai dengan perbuatan Sayyidina Umar tadi, tidak dikepras habis. Nah, terus bagaimana dengan ihfa'ul syarib tadi, hadis yang menyuruh kita untuk mengepokkan habis? Itu mazhab Syafi'i memahami ngepokkan itu maksudnya yang di atas dari area bibir ini. Jadi yang menutupi bibir semuanya dikepokkan, dihabiskan. Tapi tetap disisakan supaya dua hadis ini sama-sama diterapkan. Kemudian ifa'ul lihyah. Ifa itu dari kata-kata afau. Afau artinya banyak ya. Hatta afau wa qalu dalam Quran itu. Membanyakkan jenggot. Maksudnya adalah membiarkan jenggot sampai menjadi banyak, sehingga jangan dikurangi jenggot itu. Makanya muncul perselisihan pendapat ulama tentang tahdzibul lihyah, merapikan jenggot, boleh tidak? Karena merapikan itu berarti apa? Mengurangi juga. Pendapat yang dipilih oleh Syekhuna Ustaz Mudzakir, boleh memotong jenggot dalam rangka merapikan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Kalau Sayyidina Ibnu Umar, dia memotongnya lebih dari 1 genggam ini baru dipotong. Wasiwaku dan siwak, wastingsyaqul ma'i, istingsyak ketika wudu itu. Wa qassul adfari, memotong kuku. Tidak ada urutan dari Nabi SAW. Tapi kalau mazhab fikih itu mengurutkan dari jari tangan telunjuk jari tangan kanan. Kenapa? Wallahu alam, mungkin karena ini dia yang digunakan untuk kebaikan, yaitu pada waktu kita sholat, maka kita tahiyat menunjuk dengan jari tangan kanan ini, jari telunjuk tangan kanan. Maka dimulai dari situ ya. Kemudian sampingnya itu jari tengah, kemudian sampingnya lagi, kemudian baru jempol. Nah, setelah itu dari kelingking jari kelingking kiri, kemudian manis. Nah, urutan seperti itu tidak ada dari Nabi SAW, sehingga tidak harus kita ikuti. Ghuslul barajim, membasuh barajim itu ruas-ruas jari.
Tetapi meskipun Nabi hanya menyebutkan barojim, para ulama mengambil kesimpulan semua area-area yang biasanya terkumpul kotoran padanya sama saja disunnahkan untuk kita membasuhnya. Misalnya area bagian dalam dari telinga, ya. Jangan sampai bolotnya nempel di situ. Demikian juga area hidung, nah ini jangan sampai upilnya itu menyebabkan kita susah bernafas. Maka dibersihkan segala yang tempat-tempat berkumpul kotoran padanya, termasuk selangkangan dan sebagainya. Wa natful ibti wa halqul anah, mencukur bulu kemaluan, wa intiqasul ma'. Qala Zakaria qala Mus'abun wa nasitul ashirah illa an takunal matmadah. Yang 10 saya lupa. Nah, ini ditafsiri oleh sebagian ulama yaitu khitan tadi, ya. Karena disebutkan pada hadis sebelumnya khitan. Zada Qutaibah qala waqi'un wa intiqasul ma' yakni istinja. Istinja itu tafsiran atau nama lain dari intiqasul ma'i.